Oke, baik. Perkenalkan kembali. Di sini saya ingin menampilkan dan menjelaskan mengenai trigger pada database. Secara singkat, trigger itu adalah pemrosesan data di dalam latar belakang ketika pengolahan suatu data berjalan. Nah, yang kita ketahui bahwa dalam trigger di sini saya akan buat sampel semisal produk jadi, di mana kita harus menginputkan mobil. Nah, mobil ini sesuai dengan kemauan kita. Misalnya dia ada kategorinya apa saja, kemudian integer, jangan lupa bikin primary key. Ini secara manual seperti ini. Kemudian kita ngebuat tabel peminjaman mobil dengan kategori dan kriteria seperti ini. Aktifin foreign key dan reference gunanya yakni untuk di mana foreign key ini adalah penghubung key, tapi sebelum kita masuk ke sini kita harus tahu dulu mengenai ini. Kita harus masukin dulu tabel pelanggan, kemudian kategori dan isinya apa aja kita masukin. Nah, foreign key ini itu adalah penghubung antara kolom pada ID mobil yang sudah kita buat key. Biasanya key di sini adalah kunci asing atau kunci unik, diambil dari tabel pada mobil, kemudian diambil juga pada ID mobil reference. Nah, kemudian penghubung juga antara ID pelanggan, di mana kunci pada ID pelanggannya harus unik. Kemudian pelanggan diambil dari tabel pelanggan dan ID pelanggan juga diambil dari tabel pelanggan. Oke, kita tinggal masukin apa aja kebutuhan yang ada di dalam mobil. Misalnya plat nomor, merek, jenis, harga, sewa per hari. Nah, jadi kita sudah sampai beberapa data, sampai 10 data. Saya buat sampel 10 data, kemudian masukin juga data pelanggan dengan inputan nama, alamat, nomor telepon, email. Nah, seperti ini juga data yang sudah saya inputkan 10 data. Nah, kita tinggal masukin juga peminjaman mobil dengan inputan ID mobil, ID pelanggan, tanggal peminjaman, tanggal rencana kembali, total hari, total bayar, tanggal kembali, denda. Kemudian inputannya atau nilainya seperti ini sampai 10 data, 10 sampel. Nah, activity pertama itu kita itu diminta untuk bagaimana ngebuat trigger untuk mengecek tanggal sebelum dimasukkan. Artinya, kita harus ngebuat dulu trigger untuk mengecek tanggal sebelum insert atau sebelum dimasukkan, di mana menggunakan before insert on. On di sini artinya ketika parameter on artinya mengeluarkan data atau mengambil data dari dalam inputan store prosedur atau misalnya sejenis etalasenya atau memang kumpulan datanya, kemudian di on itu artinya mengeluarkan dalam parameter ini berupa peminjaman mobil dari data peminjaman mobil, sehingga dibutuhkan namanya pencatatan untuk dengan loopingan. Jika tanggal baru keluar rencana kembali lebih besar dari tanggal peminjaman, kemudian sinyal pada data akan menginputkan 45.000 dan akan mengeluarkan catatan tanggal rencana kembali tidak boleh lebih awal dari tanggal peminjaman. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita buat juga untuk ngebuat data untuk cek tanggal sebelum update, di mana menggunakan parameter on pada tabel peminjaman mobil. Sehingga untuk mengolah menggunakan logika perulangannya, yakni ketika tanggal rencana kembali lebih besar dari tanggal peminjaman, kemudian sinyal pada data mengategorikan 45.000, maka data akan tercatat dengan catatan pesan tanggal rencana kembali tidak boleh lebih awal dari rencana tanggal peminjaman. Kemudian juga akan menampilkan seperti ini. Nah, kita sudah lihat data yang kita buat itu. Nah, cek data ini semua udah kita buat. Tadi itu cek data sebelum update. Cek link sebelum update.
ini dimana sebuah activity mencatat update di dalam tabel pinjaman mobil, kemudian dia dicatat ketika tanggal rencana kembali beserta tanggal pinjaman. Ini dicatat semua data dalam latar belakang. Kemudian kita ngebuat update data. Untuk ngebuat update data, create sebenarnya sama, tapi di sini saya ingin update untuk mengembalikan. Di mana update untuk mengembalikan itu pada tabel pinjaman mobil untuk mengisi tanggal kembali jika belum diisi. Jadi dia otomatis akan melengkapi data jika tanggalnya itu belum diisi. Di mana perulangannya seperti ini. Ketika tanggal kembali sama dengan 0 atau tidak ada kosong, di mana dia akan mengatur tanggal kembali dan ngebuat tanggalnya dan mengkalkulasi total hari dengan data yang sudah diimplementasikan untuk tanggal kembali dan disediakan untuk tanggal peminjaman juga. Kemudian menghitung total bayar, mengambil harga sewa per hari dari tabel mobil. Kemudian menghitung denda jika tanggal kembali lebih lambat dari tanggal rencana kembali. Ini logikanya begini, jika tanggal kembali besar dari tanggal rencana kembali, maka dia akan mengatur denda sehingga denda yang dibayarkan dengan tanggal kembali dan tanggal rencana kembali senilai 50.000. Misalnya nilainya keterlambatan per harinya 50.000. Maka jika salah, denda akan dibayarkan 0 dan kemudian proses akan diakhir atau dimuktahirkan. Kemudian kita ngebuat untuk sebuah format tabel pelanggan dan NIK pertama ditambahkan dalam kolom tabel pelanggan, kemudian ngebuat integer memeriksa tanggal dan memeriksa panjangnya NIK melakukan operasi insert, di mana ketika ngecek panjang NIK sebelum dimasukkan datanya di dalam tabel pelanggan, maka pelanggan akan memperoleh data NIK sebagai identitas karakter sepanjang 16 karakter. Kemudian akan memproses data dengan mengirimkan teks panjang NIK harus 16 karakter. Kemudian juga untuk mengoperasikan update data, kita harus memastikan bahwa panjang NIK sesuai dengan saat diubah. Dimana kita harus ngebuat trigger ketika cek dengan nama cek panjang NIK sebelum update, dimana sebelum update dalam tabel pelanggan. Untuk memprosesnya itu kita gunakan perulangan ketika nama baru lebih besar atau lebih kecil dari 6, maka akan proses sinyal pesan dengan teksnya itu panjang NIK harus 16 karakter. Setelah itu kita harus menyesuaikannya juga, lalu kita tampilkan apakah datanya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, setelah kita tampilkan, dia show create trigger, kita mau ngebuat apa, ini sintaknya seperti ini. Maka triggernya sudah kita panggil yang tadi kita buat untuk mengecek panjang NIK sebelum dimasukkan datanya. Maka ini adalah data, namanya ini data body dari trigger. Nah, kita sudah ngebuat pencatatannya, pemanggilannya, terus value dari SQL-nya. Kemudian kita buat aktivitas ketika mengecek plat nomor sebelum di update datanya, dimana logikanya begini, ketika kita sudah ngebuat triggernya, maka kita akan memasukkan data dalam tabel mobil sehingga dia akan mengeluarkan plat nomor baru di dalam tabel mobil dan berupa huruf A sampai Z, huruf kecil dan huruf besar itu bebas, sehingga terpilih huruf di mana dipilih kategori di mana plat nomor baru akan merealisasikan 2 angka paling depan dan 2 angka kapital paling depan dan 2 angka huruf kecil di belakangnya. Kemudian sinyal akan proses pesan di mana 1-2 karakter awal pada plat nomor harus berupa huruf. Kemudian juga kita menampilkan triggernya seperti ini.
tampilkan triggernya seperti ini. Maka kita akan menyesuaikan di mana kategori yang kita inginkan event, apakah sudah insert, update, dengan nama triggernya kita cek apakah sudah sesuai semua. Untuk update, ngecek. Kemudian tabelnya kita pasti sudah tercatat di mana mobil pelanggan pinjaman mobil. Di dalam statement juga, statement ini fungsinya untuk dia itu mengkalkulasikan permintaan atau proses logika yang kita inginkan ketika suatu program atau suatu sistem itu terjalan. Kemudian pencatatan waktunya itu before semua, karena memang kita ngebuat kalkulasinya itu sebelum atau before, emang before. Jadi ini tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah SQL mode, atau misalnya bisa dibilang data body dari SQL itu. Ini nggak usah diperhiraukan karena ini adalah keamanan data dari SQL-nya tersebut. Oke, baik, sekian materi untuk saat ini yang saya jelaskan mengenai trigger. Kurang lebihnya, jika ada yang ingin ditanyakan, tolong tinggalkan pesan di komentar. Terima kasih.